Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita saat ini membahas mengenai tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai celak, ya. Disebutkan wa amma iktihalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza iktahala ja'ala fi aini ithnataini wa wahidan bainahuma ja'ala fi kulli ainin mirwadain wa wahidun yuksamu bainahuma fal majmu'u witrun wa huwa khamsatu marawid. Ada banyak perbedaan mengenai tata cara beliau menggunakan celak, terutama cara memakai, cara hitungannya, ya. Di sini disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ketika memakai celak ja'ala fi kulli ithnain fi ainin ithnataini wa wahidan bainahuma. Beliau jadikan setiap mata dua usapan, ya, yang kanan dua usapan, yang kiri dua kali usapan, yang satu beliau bagi berdua. Maka jumlahnya 5, ya. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan idza iktahala witron. Beliau kalau memakai celak selalu witir, dan itu kesenangan beliau dalam memakai setiap sesuatu, ya. Bahkan sampai disebutkan dalam beliau ketika menyiram, membasahi badan beliau basahi 3 kali, ya. Itu kebiasaan daripada beliau, karena beliau selalu menghitung sesuatu dengan witir, ya. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin thalathan fi hadhi wa thalathan fi hadhi. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau mempunyai mukhulah, tempat wadah untuk celak tersebut, ya. Yaktahilu minha kulla laila, yang beliau ambil, yang beliau pakai untuk celak tersebut di mata beliau, ya. Disebutkan thalathan fi hadhi wa thalathan fi hadhi. 3 kali usapan untuk mata kanan, 3 kali usapan untuk mata kiri. Beda dengan riwayat yang disebutkan, ya. Perbedaan riwayat ini terserah. Ada yang mau pakai cara yang 5, yaitu 2 di kanan, 2 di kiri, kemudian yang satu usapkan dibagi menjadi 2, ya. Atau mungkin dia pakai untuk 3 di kanan dan 3 di kiri, ya. Dan beliau termasuk orang yang bersih, rapi, ya, terutama yang bersangkutan dengan pribadi beliau, ya. Pakaian beliau, rambut beliau selalu tertata rapi. Paham, ya? Ada beberapa alat, ya, mungkin kita anggap remeh, ya, tapi beliau tidak pernah tidak membawa alat-alat tersebut, terutama ketika beliau dalam perjalanan yang jauh, ya. Disebutkan 5 alat tersebut. Yang pertama al-mir'ah, kaca, ya. Kaca beliau selalu pakai untuk menata rambut beliau, menata daripada apa yang ada di badan beliau yang mungkin tidak bisa langsung dilihat oleh mata, harus dengan bantuan kaca, ya. Ini yang pertama. Yang kedua al-mukhulah, tempat untuk wadah celak tadi itu, ya. Yang ketiga al-musyud, sisir. Sisir ini beliau pakai untuk merapikan janggut beliau, menyisir rambut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Yang keempat siwak, jelas, ya. Siwak itu tidak pernah lepas daripada beliau, selalu ada di pakaian beliau dan selalu beliau pakai. Bahkan bangun tidur saja yang beliau cari itu adalah siwak, ya. Kenapa? Karena beliau sangat perhatian dengan yang namanya kebersihan, terutama kebersihan gigi, yang mungkin banyak di antara kita mungkin teledor atau mungkin sudah cukup merasa boleh orang mau pakai selain siwak seperti
yang ada di zaman sekarang odol, tapi tetap siwak harus didahulukan karena itu termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan wal midra. Al midra ini seperti sisir tapi yang ada kalau sisir itu kan yang ujung giginya itu agak renggang. Kalau ini agak rempet sedikit, itu biasa dipakai untuk menyisir rambut-rambut yang keras ya, untuk yang rambut yang kuat gitu. Itu biasa dipakai itu. Ya. Tapi kebanyakan ya 4 ini yang biasa dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perhatiannya beliau terhadap kebersihan. Paham ya? Dan ini bukan adat, ini termasuk sunnah. Karena apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya kebiasaan. Tapi Rasul SAW uswatun hasanah. Menjadi uswah ya. Suri tauladan bagi kita. Maka dalam segala hal pun apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan memang itu dianjurkan untuk diikuti, ketika kita ikuti ya, maka akan menjadi sunnah. Akan kita dapatkan pahala sunnah tersebut. Ketika kita bersisir, kita tahu ya, sisir ini sudah menyisir rambut itu sudah menjadi darurahnya kita. Tapi ketika kita sisir dan kita niatkan untuk ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan daripada pahala sunnah tersebut. Sama juga ketika kita bercela, ketika kita memakai pakaian dan dalam segala hal. Jadi tidak boleh kita mengatakan ada adat Nabi Muhammad, nggak ada adat. Yang ada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul SAW tidak membuat sesuatu abas, sia-sia. Kalau adat itu kebiasaan, bisa menjadi sia-sia. Tapi kalau sunnah itu tidak ada sia-sianya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini sekelumit sedikit tentang mengenai tata cara bercelaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan sehat wal afiyah zahiran batinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat menceritakan tentang seberapa panjang daripada rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan yadribu ila mankibai, terkadang sampai hampir nyampe ke pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau panjangkan sampai di bawah telinga